Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang apa saja alat-alat ukur dalam pengukuran, kali ini kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca setiap alat ukur. Yang pertama itu ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang diantaranya itu ada mistar, kemudian ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Nah, untuk mistar digunakan untuk apa? Untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm, yang mana skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala utama dan juga skala nonius, yang mana skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Kemudian yang ketiga ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda, yang mana dengan skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Kita bahas detailnya untuk jangka sorong. Nah, pengukuran panjang menggunakan jangka sorong, yang mana jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang benda dengan maksimum 10 cm dengan skala terkecil 0,01 cm. Nah, demikian contoh dari jangka sorong. Nah, jangka sorong itu memiliki skala utama dan skala nonius, yang mana kalau misalnya jadi dari jangka sorong ini diperbesar, maka dia akan muncul angka yang didekatkan dirapatkan menjadi ini. Nah, di antara ini kan ada angka 2, ada 5 dan 3. Di sini garis nonius kelima tepat berimpit dengan garis skala utama. Nah, jadi di sini ada berimpitan nih, angka 5 ini berimpitan di antara skala nonius dan skala utama. Nah, kemudian bagaimana kita untuk menentukannya? Kita untuk menentukan setelah 2, ini angka yang garis yang kecil-kecil ini itu nilainya adalah 1. Sementara yang ini, yang diantara 5 ini adalah 0. Nah, oleh sebab itu nilai dari 0 setelah ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka oleh sebab itu, nah, setelah tadi setelah angka 2 ini menghasilkan nilai 1 untuk garis yang kecil, maka jadi 2,1. Bagaimana hasil pembacaannya? Kita perhatikan yang tepat di antara skala nonius dan skala utama itu adalah angka 5. Lalu bagaimana membaca jangka sorongnya? Nah, dari hasil tadi 2,1 setelah angka tersebut ditambah 5 dikali 0,01. 0,1 dari mana? Dari skala terkecil. Jadi dari skala terkecil tadi itu adalah 0,01. Maka 2,1 ditambah 5 dikali 0,01 menjadi 2,1 ditambah 0,05, hasilnya 2,15 cm. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. Diameter dalam sebuah pipa diukur menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya tampak seperti pada gambar. Nah, diameter dalam pipa adalah berapa? Nah, di sini saya udah nyari, tapi kita cari lagi sama-sama. Benar nggak hasilnya 3,32? Nah, perhatikan lagi di sini. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita mencari angka sebelum angka 0 ini. Jadi setelah ini ada angka 3, 0, 5, 10, dan 4. Nah, sebelum angka 0 di sini ada 3 garis yang kecil. Ini memiliki nilai 1. Jadi kalau setelah 3 dia akan menghasilkan jadi 3,1, 3,2, 3,3. Maka kita tuliskan 3,3 ditambah berapa? Nah, kita tambah, lihat, perhatikan yang berimpitan. Yang berimpitan di sini adalah yang ini. Yang berimpitan di sini setelah angka di angka 1, kemudian 2. Maka kita tuliskan 2 kita kali sama skala terkecil tadi 0,01.
Maka hasilnya jadi berapa? 3,3 ditambah 0,02, maka menghasilkan 3,32 cm. Itu adalah jawaban yang C. Yang kedua adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup beginilah gambarannya, yang mana dia memiliki rahang tetap. Kemudian di sini bisa diletakkan bendanya, panjang ini misalnya benda yang diletakkan. Ada rahang geser, skala utama, selubung luar, dan roda bergerigi. Kalau kita perbesar, maka skala utamanya jadi begini. Nah, terus gimana sih cara membacanya? Cara membacanya berbeda dengan cara membaca di jangka sorong. Nah, di skala utama di sini kan ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah angka 0 ini, maka garis yang di bawah ini akan menjadi 0,5. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Jadi ini 4,5. Jadi kita buatkan di sini dia adalah 4,5. Kemudian ditambah berapa? Nah, untuk ditambah perhatikan di sini yang memiliki skala skalanya adalah berimpitan dengan garis yang ini. Jadi ini ada 45, setelah 45 ada 46, maka di sini 47. Nah, ini yang berimpitan 47. Maka kita tuliskan menjadi 47 dikali berapa? Dikali 0,01 mm. Maka menjadi berapa? 4,5 kita tambah dengan 0,47. Maka hasilnya adalah 4,97. Kita masuk ke soal. Yang pertama, pengukuran diameter gasing diperoleh hasil seperti gambar berikut. Diameter gasing tersebut adalah berapa? Nah, kita perhatikan baik-baik lagi ya. Kita perhatikan baik-baik. Di sini ada angka 10. Setelah 10 berarti 10,5. Kemudian ada 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Terus di sini ada 14, 14,5. Berarti dia di sini adalah 14,5. Ditambah berapa? Nah, kita perhatikan di sebelah sini yang berimpitan itu angka berapa? Nah, di sini ada 10. Setelah 10 yang berimpitan adalah, nah, setelah 10 angka yang berimpitan coba diperhatikan. Ini 10, setelah 10 ada 11. Maka dia menjadi berapa? 11 kita kalikan ke 0,0 ditambah 0,11. Maka hasilnya adalah 14,61.